Baik, Bapak Ibu, sudah kita dengarkan melodi yang indah dari Profesor Dr. Adi Utarini. Mari kita ikuti Zoom Bedah Buku seri 5, tahap 1, dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang, penelitian kualitatif dalam pelayanan kesehatan. Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD selaku moderator pada Bedah Buku sore ini. Kepada Profesor Laksono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Mbak Sari, bagaimana? Jelas nggak nih suara saya? Agak kecil, Prof. Mungkin kecil. sedikit kecil. Iya, suaranya kurang keras. Sekarang gimana? Sudah? Iya. Ya, sekarang sudah. Oke, ya. Jadi ini saya atas nama Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Hari ini kita berbahagia sekali kita mempunyai apa yang kita sebut sebagai satu sesi ya, satu kesempatan untuk mempelajari sebuah buku dalam program bedah buku yang sudah kelima. Ya, halo, testing. Sudah jelas ini? Mbak Sari? Jelas, Pak. Sudah sampun jelas. Jelas. Ya, Bu Uut sudah ada ya? Ya, jadi setiap bedah buku kita akan melakukan 2 tahap, dan tahap pertama ini memang tahap yang sifatnya itu lebih untuk mengenalkan isinya secara singkat, dan kita nanti akan diskusi dengan penulisnya, Prof. Adi Utarini. Kemudian tahap kedua, mungkin 2 minggu lagi, sekitar minggu kedua Januari ya, setelah tahun baru, kita akan membahas lebih detail dengan 2 orang pembahas, yang salah satunya mungkin mahasiswa ya, jadi ada 2 pembahas. Nah, sehingga tahapan 2 itu harapannya semua peserta sudah membaca, karena mungkin yang tahap ini masih ada yang belum mempunyai bukunya. Nah, ini bukunya, sudah kelihatan ya, merah. Ya, dan nanti kita akan juga sampaikan bagaimana cara mendapatkan bukunya. Oke, sekarang kita lihat dulu pada siapa Prof. Dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD, PhD ya, atau sering dipanggil oleh kita semua Uut ya, yang hari-hari ini menjadi semacam trending topik karena menjadi 10 ilmuwan terbaik di dunia dari majalah Nature yang juga di endorse atau disebutkan di dalam Instagramnya Pak Jokowi ya, bahwa ada Uut ya yang menjadi salah satu dari 2 ilmuwan wanita yang sangat terkemuka ini. Oke, lahir pada tanggal 4 Juni 65 dari orang tua yang juga seorang profesor, yaitu Profesor M. Ramlan dan Ibu Harni ya, dari Fakultas Sastra di UGM. Kemudian lulus dari Fakultas UGM pada tahun 89 ya ini. Dan ini ibu dari Putri Karina Larasati. Ya, halo Bu Uut, sudah ada? Say hello Bu Uut. Sudah ada Pak Laksono, selamat sore Prof. Laksono dan Bapak Ibu semuanya. Ya, Mbak Putri nonton nggak nih, Mbak Putri? Suara saya cukup jelas? Jelas sekali. Ya. Ini kalau nanti saya salah ngomong di rat ya, karena Bu Uut panjang nih, sekolahnya 2 kali. Beliau mendapat 2 master ya, Master of Science dari University of College London, Inggris tahun 94 dari British Council Awards ya. Kemudian MPH-nya dari STEM Awards dan Doctor of Philosophy dari Umea University. Jadi di tahun 2002, jadi sekitar ya berapa ya, 20 tahun yang lalu hampir ya. Nah, grup besar beliau dimulai pada bulan Juni tahun 2011. Jadi relatif beliau termasuk guru besar yang muda ya, pada usia sekitar 46 tahun ya, Bu, ya, menjadi guru besar.
Kemudian juga mempunyai, nah ini, penulisan yang karyanya yang cukup banyak, lebih dari 55 publikasi yang terbit di berbagai jurnal internasional, dengan fokus manajemen dan mutu, pengendalian penyakit menular dan manajemen mutu pelayanan. Dan total skor Sintanya itu 41,05 dan H-indeksnya 12 Scopus. Nah ini tinggi ya, jadi memang kalau kita lihat sejak kemarin ya, memang nulis buku itu pasti ada semacam kaitannya atau sampingannya atau paralel dengan nulis jurnal ya. Jadi ini para penulis yang memang produktif sekali. Kemudian saat ini yang Bu Wood menjabat sebagai project leader World Mosquito program di tahun 2013 loh sampai sekarang, jadi hampir 10 tahun ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 8 tahun ya. Dan tadi mendapat award dari Nature ya, atau bukan award ya, sebagai warrior, sebagai pejuang untuk anti nyamuk di Jogja yang memang mengintervensi nyamuk Aedes aegypti untuk DBD yang menggunakan model biologi engineering dengan Wolbachia untuk mengurangi kasus dengue. Dan ini dengan dukungan dari Yayasan Tahia. Kemudian tergabung sebagai anggota Dewan Riset Nasional sejak 2015. Nah, kemudian juga mempunyai, nah ini, ada fotonya nggak ya? Sudah ya? Penghargaan penelitian kolaboratif terbaik bidang Eksata UGM tahun 2018 dan juga HBD Award bidang kedokteran dan bioteknologi 2019. Ya, nah ini, jadi sangat-sangat kelihatan sekali pada masa-masa terakhir ini menjadi semacam puncak atau mungkin bukan puncak ya, mungkin masih akan terus lagi ya, kelihatan sekali karirnya semakin internasional. Ya, kemudian ada fotonya ya sudah ya, dan mempunyai hobi yang sangat menarik. Ya. Beliau ini, tapi ada ya main pingpongnya ya, mempunyai kemampuan tinggi dalam bermain musik, ya konser, kemudian bermain tenis meja dan saya kalau main sama dia pasti kalahnya 3-0 kalau 3 set. Kemudian juga bersepeda dan sebenarnya bukan yang short distance ya, long distance ya nih, sampai ratusan kilometer. Jadi memang beliau sangat-sangat all round ya. Nah ini, jadi punya banyak hobi yang sangat-sangat mendukung ya. Oke, kemudian beliau ya kita mendengar betul ya mengalami tragedi tahun ini karena COVID. Suami beliau sangat tercinta, Prof. Dr. Iwan Dwi Prasto, MSc PhD, beliau wafat karena COVID di bulan Maret 2020. Ya, beliau, Prof. Iwan juga teman saya dekat sekali sejak mahasiswa nomor Prof. Iwan 6226, saya 6227, jadi dekat sekali. Ya kita kehilangan sekali, dan mari untuk kita mulai, mari kita berdoa pada Prof. Iwan supaya beliau senang di sana bahagia. Mari kita berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Oke, dan itu ada gambar putrinya ya, Mbak Putri. Oke, nah nih. Oke, saya kira ini yang sudah saya sampaikan. Apalagi Bu Ut ya, mengenai latar belakangnya. Sudah lengkap semua? Sudah, jangan banyak-banyak buka rahasia Pak Laksono. Sudah cukup. Ya, karena kalau bacakan panjang banget. Nah, iya, oke. Ya, nah sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Ut ya. Jadi ini sekali lagi, tahap pertama ini kita akan mengorek betul background-nya, motivasinya, niatnya seorang penulis buku ya. Jadi membuat buku itu bukan sebuah urusan mudah karena membutuhkan apa yang disebut sebagai kekuatan, entah itu fisik dan psikis untuk menyelesaikannya. Oke, pertama nih Bu Ut, ya. Mengapa kok milih pendekatan kualitatif ya atau bidang kualitatif ya? Kalau kita tahu ya, selama ini kan kita ada di Fakultas Kedokteran, Masyarakat dan Perawatan ya. Yang tentunya fakultas kita ini dalam konteks ilmu kan termasuk ilmu pasti ya. Tapi kenapa Prof. Uut mengambil penelitian kualitatif nih sebagai topik atau tema bukunya? Monggo. Ya.
Baik, Pak Laksono. Sebelum menjawab, mungkin saya ingin terima kasih, virtual background-nya bagus sekali. Tapi sekaligus mohon maaf, ini saya pakai handphone, jadinya nggak tahu caranya gimana dari handphone pakai virtual background. Yang kedua, saya juga ingin terima kasih pada seluruh mahasiswa, terutama S2 IKM ya, periode 2003 sampai dengan saat ini, karena berkat para mahasiswa inilah saya kira banyak inspirasi yang kemudian saya peroleh, interaksi-interaksi yang selalu memperkaya pemahaman akan berbagai keilmuan, dan akhirnya kemudian setelah berjalan sangat panjang kemudian memberanikan diri untuk menerbitkan buku ini di tahun 2020 gitu. 2003, Bu? 2003. Saya kan lulus 2002 toh Prof. Laksono dari S3, jadi sejak 2003, betul, 2003 itulah saya mulai menularkan mungkin ya virus kualitatif, sekalipun sebelumnya mungkin juga sudah sedikit-sedikit, tapi tidak sesistematik saya kira sejak 2003 sampai dengan saat ini. Dan dan saat itu yang memberi ruang yang sangat luas pada penelitian kualitatif ini adalah, saya ingat betul itu di minat promosi dan perilaku kesehatan. Nah, jadi sekaligus terima kasih pada minatnya. Suara saya agak putus-putus ya, Prof. Laksono? Enggak, lancar, bagus, jelas. Oh, lancar ya, baik. Jelas, Prof. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya Prof. Laksono ya. Kenapa memilih topik kualitatif padahal kita berada di lingkungan yang bisa dikatakan yang disebut fakta itu adalah fakta angka, begitu ya, Prof. Laksono ya? Iya. Pada saat saya mempelajari itu, mulai belajar mengenai kualitatif, saat itu saya merasa seperti dibuka pikirannya gitu, bahwa not everything itu bisa diukur dengan angka. Apalagi kalau kita memasuki sebuah topik yang itu membutuhkan banyak understanding gitu di awal. Bahkan kadang-kadang masalahnya pun kita perlu pahami dulu gitu, perlu gali dulu, exploratory gitu. Nah, ini yang membuat saya tertarik. Loh, kok di kedokteran nggak banyak yang mempelajari ini ya, sehingga singkat ceritanya kemudian saya belajar. Dan di situ saya mungkin baik dari sisi profesi maupun dari sisi personal, saya merasa kedokteran itu tepat sekali untuk tempat kita mengembangkan kualitatif. Why? Karena profesi dokter, profesi perawat, profesi gizi, dan juga profesi kesehatan yang lain, itu kan sehari-hari pekerjaannya sebetulnya listening ya, mendengarkan keluhan pasien, mendengarkan keluhan masyarakat, memahami, dan ini adalah ini adalah cara-cara kualitatif sebetulnya, ngobrol dengan orang, ngobrol dengan siapapun itu, tenaga tim kesehatan yang lain atau pasien, keluarga, dan itu saya kira menjadi saya percaya bahwa seharusnya banyak ahli-ahli kualitatif di bidang kedokteran, keperawatan, dan kesehatan masyarakat. Dan saya kira di situ empathy bisa tumbuh lebih kaya lagi, kemudian sifat-sifat karakter profesi yang humanis gitu ya. Saya ingin, kalau boleh, saya ingin membacakan satu quote ini, Prof. Laksono, yang itu saya kira sangat menyentuh sekaligus sangat baik ya. Kualitatif itu can really change you as a person. It can change your approach with people, with patients.
Dan itu saya kira yang kita butuhkan juga, itu sisi yang sama pentingnya juga dengan hard science. Nah, dengan itu saya kira ketertarikan saya kemudian ya tumbuh, dan alhamdulillah IKM itu juga sangat terbuka dengan berbagai metodologi yang kita gunakan. Saya kira itu Prof. Laksono mungkin jawaban awal untuk nanti bisa men-trigger diskusi yang lain. Ya. Tadi Bu Uut menyatakan sebagai suatu ilmu yang bukan hard science ya, bukan hard. Ya, menarik. Ini ada juga di halaman 1 tadi ya, itu memang ada suatu stigma ya, mungkin, tapi yang lampau ya, bahwa kualitatif itu ada suatu riset yang agak second class ya, betul? Yeah. Apa betul? Ya. Ya, kalau betul enggaknya saya akan mengatakan enggak betul, Pak Laksono. Tapi kalau melihat, ya maksudnya kalau di kedokteran itu dan juga public health ya, itu kan orang selalu mengagungkan evidence-based medicine gitu ya. Dan di evidence-based medicine kita semua tahu bahwa level 1A itu systematic review, RCT gitu. Dan kalau dilihat di situ, mana kualitatif? Nggak ada. Bahkan tempatnya pun nggak ada di situ. Nah, sehingga ini yang sekarang ini sudah sangat berubah. Kalau kita melihat reporting guide untuk penulisan artikel, jelas-jelas ada standar kualitatif tuh, ada reporting guide-nya, begitu pula RCT dan kuantitatif yang lain. Jadi saya kira perkembangan beberapa tahun terakhir ini, dan saya juga sudah melihat ya, banyak orang mulai terbuka dan justru tertarik gitu untuk melakukan penelitian kualitatif, termasuk para klinisi, Pak Laksono. Ini saya senang karena para klinisi di keperawatan itu juga menjadi sangat antusias untuk menekuni ini. Ya, artinya selama mungkin dari 2003 sampai 2020 itu Bu Uut juga merasakan ada perbaikan apresiasi ya terhadap kualitatif tadi dibanding 15-20 tahun yang lalu ya. Iya. Betul sekali Pak Laksono. Itu yang saya cerita di pengantar buku itu. Saya bercerita pertama kali saya itu naik pangkat ya Pak Laksono, dari 3A ke 3B itu ada seorang guru besar yang menginspirasi saya karena pertanyaannya. Beliau bertanya, penelitianmu kok nggak ada angkanya atau Dek? Itu ya. Dan itu sebuah pertanyaan yang sincere gitu, sehingga ini saya harus bisa menjelaskan dengan baik ini, karena kalau tidak, apa ini penelitian? Nggak ada. Prof. Laksono ingat nggak IKM zaman dulu gitu ya, kalau ada mahasiswa yang pertama kali pakai kualitatif, terus ada dosen berkomentar, nggak ada angkanya, mbok ya ditambah survei ke berapa orang gitu, kayak 20 orang gitu biar ada angkanya gitu. Tapi itu dulu ya, itu zaman dulu ya. Oke, ya terima kasih. Nanti teman-teman atau mahasiswa yang ingin tanya silakan siap-siap untuk tanya. Oke, sekarang saya ingin Bu Uut untuk mulai memberikan semacam entah summary atau ringkasan dari buku ini, apa yang menarik, dan ada tabnya banyak ya, ada sekitar 12 tab ya, 12 tab yang mungkin Bu Uut bisa memberikan semacam saripatinya atau bagaimana, dan yang penting nanti bisa membuat yang belum pernah baca ini harus baca nih. Silakan Bu Uut untuk. Ya, baik Prof. Laksono. Memang Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita melihat di toko buku atau di berbagai atau di perpustakaan gitu ya, pasti kita akan melihat bahwa banyak banget buku kualitatif yang sudah ditulis gitu, entah itu di dalam negeri ataupun buku-buku yang berbahasa Inggris. Nah, kenapa buku ini menarik? Karena pertama, saya menulis buku kualitatif dengan gaya kualitatif. Ya, itu yang saya lakukan. Nah, di buku ini juga kalau Bapak Ibu membacanya nanti ya, Bapak Ibu akan merasa bahwa saya sebagai penulis buku itu ingin bertutur pada Bapak Ibu. Karena saya juga
sharing sedikit-sedikit pengalaman apa yang saya alami pada periode 2003 sampai sekarang gitu, sehingga dari bab ke bab itu Bapak Ibu akan merasakan saya berdialog. Nah, kemudian juga kalau kita melihat struktur bukunya ya. Nah, kalau boleh di sini saya dibantu dengan slide yang ke-9. Boleh nggak minta tolong? Iya. Nah, tadi saya bercerita ya bahwa buku ini buku kualitatif yang saya tulis dengan style kualitatif. Nah, sehingga saya kira dari cover bukunya pun Bapak Ibu sudah merasakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ini cara saya untuk mengenalkan. Dan kemudian dari bab ke babnya saya memang menggunakan apa ya cara-cara kuotasi gitu ya. Ini salah satu cara yang sering kita gunakan untuk menyajikan data. Jadi di sini Bapak Ibu melihat saya mengibaratkan mengenal desain penelitian kualitatif itu seperti membangun rumah gitu ya. Kalau kita membangun rumah itu kan kita nggak gambar jendelanya toh, tapi kita menggambar ini loh jendela, ini pintu, ini garasi, ini kamar gitu. Jadi di bab 2 itu overview mengenai desain itu saya ceritakan semua. Nah, kemudian juga di bab 3 dan 4 ini saya bercerita tentang ada desain kualitatif yang lebih spesifik. Yaitu saya kenalkan dengan rapid assessment procedures. Dan ini memang pernah saya lakukan ketika S3. Di situ kuotasinya adalah seberapa cepat. Karena apakah ini kualitatif cepet-cepetan gitu ya. Jangan-jangan itu yang menimbulkan asosiasi itu ya. Dan juga meneliti sambil memberdayakan. Nah, ini saya pakai untuk menjelaskan action research. Kemudian ya mixed method sekarang menjadi populer sehingga saya mengenalkan juga, tetapi saya sekaligus mengatakan hati-hati loh, mixed method itu kalau kita bikin gaduh-gaduh nggak sembarangan gitu. Ada ingredientnya, ada caranya yang itu harus kita ikuti. Nah, kemudian bab 6 sampai bab 12 ini lebih pada tahap-tahapan untuk melakukan penelitian kualitatif, mulai dari berkenalan atau mengetuk pintu gitu ya, mulai dari mana gitu. Itu ibaratnya bagaimana kita mengetuk pintu, mungkin ini sebuah institusi atau mungkin masyarakat di wilayah tertentu, dan kemudian harus menetapkan sampel, harus mengumpulkan data, membuktikan ini betul apa tidak, bisa dipercaya apa tidak, menganalisis, dan kemudian pada akhirnya adalah bercerita, merangkai cerita. Jadi ini secara concise ya Prof. Laksono apa yang ada di buku ini. Dan mungkin saya saat ini juga ingin bersyukur bahwa buku ini sudah dicetak kedua kalinya dan alhamdulillah sudah hampir 800 eksemplar terjual, dan mudah-mudahan juga dengan fasilitasi dari departemen ini akan lebih banyak yang tertarik. Terima kasih, Prof. Laksono. Ya, ini menarik ya kalau kita lihat di dalam kalimat-kalimatnya nih tidak sayang tadi ya. Nah, ini ada satu hal menarik ya Bu, yang mengenai cara pandang paradigma yang berbeda ya di bab 1 ini. Apa bisa Bu menerangkan di dalam ya? Sebenarnya paradigma itu apa toh? Ketika kita kuantitatif itu mungkin melihat apa ya semacam dunia itu dengan ada angka-angka numerikal yang jelas ya. Tapi ini apa nih maksudnya halaman 18? Ya, baik. Untuk menceritakan itu saya ingin dibantu dengan slide kelima, Mas. Apa maksudnya cara pandang yang berbeda ya Pak Laksono ya? Kuantitatif dan kualitatif. Ya, kalau kuantitatif itu yang jelas everything is fixed gitu ya. Kita sudah yakin bahwa problemnya begini, kita sudah punya dugaan kuat, hipotesisnya begini gitu. Kemudian sampelnya harus sejumlah ini. Nah, itu dan cara pandang itu
berujung pada kesimpulan yang pada prinsipnya adalah hanya ada single truth, ya. Jadi tidak mentolerir ada jawaban yang lain, hanya ada single truth. Ya, entah itu dibuktikan dengan hitungan statistik gitu, akhirnya ketemu odds ratio-nya sekian dan itu very significant, misalnya itu single truth. Kemudian juga paradigma kalau kuantitatif itu kan bisa saja begini ya, kalau kita membayangkan survei-survei nasional itu bisa saja penelitinya di belakang meja di mana, bisa di PKMK, bisa di Balitbangkes, dan kemudian kita punya begitu banyak army para enumerator, sehingga nggak perlu repot-repot untuk peneliti mengenal respondennya. Itu juga cara pandang kedua. Cara pandang ketiga adalah bahwa segala sesuatu itu lebih seperti membuktikan ya sebab akibat, gitu ya, sebab akibat. Oh, di kenyataan hidup sebetulnya kalau kita bertanya apa sih faktor yang menyebabkan Prof. Laksono bisa sukses misalnya ya, Prof. Laksono ya. Oh itu kan faktornya macam-macam gitu, ada faktor keluarga, ada faktor lingkungan, wah banyaklah pendidikan dan sebagainya. Tetapi ketika kita pakai cara pandang kuantitatif dan kemudian kita ingin mengkuantifikasi, maka kita membatasi variabel-variabelnya. Ya, kita batasi bahwa yang akan kita ukur adalah variabel ini. Padahal in the real life, dalam kehidupan sehari-hari itu sebetulnya variabel itu berinteraksi. Ya, dan yang ya sama seperti apa yang ingin saya ceritakan lewat gambar ini. Kalau orang sekarang zaman pandemi mendengar isolasi, harus di rumah sakit, itu kan bayangannya selalu menyeramkan gitu ya, nggak enak, ya itu suatu pengalaman yang ya pokoknya nggak enak gitu, sehingga ada yang nggak mau lah, harus diuber-uber untuk dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Tetapi ketika kita melihatnya dengan cara pandang kualitatif, yang dicari adalah what's the meaning behind saya isolasi 19 hari, ya. Apa sih makna sebuah fenomena itu, dan kemudian ini difahami, direnungkan gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian dilakukan pada penelitian kualitatif, dan itu menjadi the meanings, itu yang kemudian sangat berarti. Ya ini hanya untuk ilustrasi saja bahwa kualitatif itu menyembuhkan saya juga nih Prof. Laksono, karena saat itu kemudian saya banyak bercerita, banyak menulis, jadi kualitatif juga bisa untuk healing ya, healing. Writing kualitatif itu bisa untuk healing juga. Ya. Ya, begitu Prof. Laksono. Halo. Prof. Laksono masih di mute ya? Oh, ya, Prof. Laksono masih mute ya. Ya, nah ini Bu, jadi berarti dalam konteks paradigma itu antara peneliti yang menggunakan kuantitatif dengan kualitatif ya. Jadi kualitatif itu mempunyai perbedaan skill ya yang berbeda sekali ya. Iya, Prof. Laksono. Ya mungkin ada hal-hal yang sama, ada hal-hal yang overlap ya. Kalau tapi dalam proses penelitiannya memang kualitatif akan sangat banyak mengandalkan pada soft skills untuk wawancara, untuk memicu diskusi, untuk mampu ketika kita melakukan observasi itu bisa menangkap hal-hal yang detail, bahkan hal-hal yang mungkin beyond words gitu ya. Ini adalah keterampilan yang harus diasah. Nah, dan mungkin
ya orang itu bermacam-macam ya. Saya merasa saya agak ya ini bukan GR ya, GR sedikit ya. Saya mungkin agak cocok di kualitatif. Karena saya senang mendengarkan. Saya kalau disuruh memilih berbicara atau mendengarkan, saya pilih mendengarkan. Ya. Tapi kan juga ada orang-orang lain yang kalau mendengarkan itu mungkin nggak sabar gitu ya. Aduh, ini menunggu ini orang ini ngomongnya muter-muter gitu, udah nggak sabar gitu. Nah ini saya kira yang perlu dilatih, ditingkatkan skills-nya untuk penelitian kualitatif. Oke, ya, dan itu tidak banyak menggunakan pendekatan komputer ya. Artinya memang beda sekali dengan yang kuantitatif ya. Okay. Sebetulnya ada juga sih Prof. Laksono kalau sekarang untuk analisis, kalau itu konteksnya untuk analisis data itu juga ada software-software yang kemudian bisa membantu sebagian proses analisis. Memang tidak bisa seluruh proses analisis. Ya. Ya, coba kembali lagi ke daftar isi tadi Bu ya. Halaman pro ya, 5 ya? Ya, 9. 9. Ya. Nah, mungkin dari berapa bab ini, yang ada 12 bab ini ya, cara membaca yang paling enak gimana? Apakah harus urut seperti ini, atau ada meloncat juga bisa nih? Nah, yang mana nih? Ya. Atau harus urut membacanya? Ya, sebetulnya tergantung kebutuhan pembacanya ya, Prof. Laksono. Kan mungkin pembaca juga ada yang barangkali memang masih ingin mengenal gitu ya, mengenal awal gitu ya, awal berkenalan. Kalau kita awal berkenalan kan nggak lalu cerita panjang lebar. Nah kalau ingin mengenal saja ya mungkin ini bisa dibaca bertahap gitu, dan bertahap itu adalah bab 1-2. Saya kira itu sudah cukup untuk mengenal saja. Tapi kemudian ketika tertarik lebih lanjut, dan itu saya kira dimulai bab 2 ini secara umum mungkin itu sudah dapat gambaran gitu. Nah bab-bab berikutnya kan kemudian lebih detail ya Prof. Laksono. Apalagi kalau bab 4-5 ini kalau kita ingin menggunakan desain yang spesifik. Tapi kalau tidak mungkin cukup di bab 2 dan kemudian ya sesuai kebutuhan. Kalau misalnya pembaca sudah mengumpulkan data dan penasaran dengan ini, terus datanya harus gimana saya memproses data ini, ya bisa saja membacanya mungkin langsung di bab 11, bab 12. Demikian, Prof. Laksono. Ya, artinya memang bab 1 dan 2 itu menjadi semacam awal ya untuk memahami semuanya ya. Betul. Tapi betul. kemudian pelan-pelan kita bisa masuk ke bab 3 yang lebih arah RAP, kemudian action research, dan seterusnya ya. Betul. Nah, sekarang ada satu hal yang tadi Bu tentang kuantitatif juga membahas mengenai evidence ya. Nah, di bab 8 itu ada satu kalimat yang menarik tentang bukti yang berserakan ini. Jadi, apakah dalam kualitatif itu juga dikenal sebagai evidence ini, bukti ya? Ini terjemah dari evidence ya, bukti itu ya, bab 8. Iya. Waktu saya menulis judul itu, mungkin saya lebih ingin menunjukkan bahwa data itu bisa berserakan gitu, Prof. Laksono. Jadi datanya mungkin bisa di mana-mana, bisa di laporan, bisa di kalau itu data-data sekunder ya, bisa di dokumen, bisa di orang tertentu di mana kita menginterview, jadi primer, sekunder. Dan ini yang kemudian saya ceritakan. Jadi ini mungkin bukan konotasinya mungkin bukan evidence Prof. Laksono, tapi lebih ke data yang ada di mana-mana gitu. Nah, sambil menunggu Prof. Laksono, kalau sekarang ini memang kalau kita melihat misalnya systematic review atau meta-analisis yang itu adalah levelnya 1A, itu sekarang juga berkembang systematic review untuk qualitative research atau meta-analisis untuk qualitative research gitu. Jadi
Ya, mungkin bisa juga ya kita menganggapnya kualitatif juga memiliki kemampuan saya kira untuk kemudian menghasilkan evidence dari penelitian kualitatif. Cuma tentu evidence yang dijawab oleh penelitian kualitatif ini berbeda dengan evidence yang dihasilkan dalam penelitian kuantitatif. Oke, ya. Bisa dengar saya ya. Kemudian terakhir dan saya sebelum nanti masuk ke teman-teman yang akan bertanya ya, dan mohon siap-siap untuk bertanya. Nah, ini bab terakhir nih Bu ya, mengenai merangkai cerita. Nah, jadi ini kalimatnya menarik ya. Jadi ini seperti penelitian kualitatif itu seperti storytelling berarti ya. Apa betul ya? Jadi ada semacam ya ini kemampuan seni yang nggak mudah ini merangkai ini maksudnya Bu. Iya, Prof. Laksono. Jadi memang stylenya pengumpulan data kualitatif itu kan sebagian besar ngobrol, interview, kemudian diskusi gitu. Jadi ini sangat alamiah gitu ya. Ini a naturalistic way of collecting data gitu. Nah, sehingga ketika kita bercerita tentang hasilnya itu memang style berceritanya memang berbeda dan persis seperti yang Prof. Laksono katakan, ini adalah storytelling. Sehingga kalau story-nya bagus, saya merasakan penelitian kualitatif itu lebih banyak yang meresap di hati dan juga di kepala ya. Take away message-nya itu bisa sangat kuat. Jadi ini memang tantangan bagaimana kemudian kita menyuguhkan ini menjadi sebuah cerita yang menarik. Jangan sampai ketika pengumpulan data banyak cerita kita dengar dari kanan kiri banyak dokumen, tapi kemudian ketika disajikan, loh kok hal-hal yang menarik itu malah jadi hilang. Kok ceritanya malah jadi kering gitu ya. Nah, ini menarik saya kira Prof. Laksono, ini yang perlu kita latih how to write sehingga orang merasakan bahwa ini seperti storytelling. Oke, ya. Jadi ini memang satu skill ya, memang nggak gampang ya untuk ini ya. Oke, nah next kita sekarang masuk ke sesi kedua. Sebelumnya Mbak Sari bisa ditayangkan dulu ya, bagaimana cara mendapatkan buku ini ya. Nah, coba slide-nya ya, slide terakhir. Ya. Slide terakhir. Nah ini, jadi buku ini cukup tebal ya, 313 halaman, jadi nggak main-main ya, diterjemahkan oleh UGM Press, dan untuk memesan buku ini melalui marketing UGM ada nomor di situ 0812 2847 8888 4 kali ya, bisa mengisi itu. Atau nah ini bisa dibeli di UGM Press HTTP-nya atau di Tokopedia dan di Shopee ya. Jadi memang sekarang buku itu mudah ya. Dulu problem kita untuk bedah buku itu selalu kesulitan ketika belum punya bukunya, itu harus pergi, apalagi yang tempatnya jauh ya, yang daerah seperti di kota kabupaten itu agak susah ya. Tapi sekarang dengan teknologi tinggi, teknologi digital ini, kita dengan mudah untuk bisa membeli buku ini. Jadi mohon dalam waktu 2 minggu ini kalau belum punya buku, tolong ya beli. Nah, nanti kita akan bertemu lagi tahap kedua dengan sudah baca buku ini, akan lebih menarik. Oke. Prof. Laksono, mohon maaf saat ini sepertinya bukunya mungkin sudah belum habis, cuma tinggal sangat sedikit kopinya. Tapi insya Allah sedang dalam proses untuk cetak ketiga. Jadi barangkali nanti agak butuh waktu sebelum kita diskusi yang tahap 2, biar Bapak Ibu yang lain juga sudah pasti mendapat bukunya. Tapi kalau e-copy, e-booknya itu insya Allah ada terus. Paling nanti e-book yang sekarang ini ada masih yang cetakan kedua, nanti cetakan ketiga ada beberapa penyempurnaan lah dari buku ini. Tapi e-book bisa diperoleh. Ya, terima kasih. E-booknya di UGM Press-nya itu ya? Iya. Ada di UGM Press, betul. UGM Press. Ya, jadi
Anda yang mau membeli e-booknya itu ada di UGM Press, ugm.ac.id. Ya, jadi ini memang dalam waktu setahun sudah bisa cetak 3 kali, itu hebat sekali nih Bu ya. Ya, alhamdulillah. Yang untuk ini bukan buku novel ya, atau buku ilmiah populer, nah tapi sebuah buku serius 300 halaman ini lebih. Tapi inginnya kalau dibaca rasanya seperti baca novel, inginnya. Ya, Iya. harapannya ya. Harapannya ya. Oke. Iya, Mbak Sari, ada nggak yang dari hadirin mau komentar atau bertanya? Nah, silakan. Mungkin slide-nya bisa di-off-kan dulu, share screen-nya. Ya, dari Pak Santoso, KMPK. Ya, izin bertanya. Pak Santoso. Ya, Prof. Ya, silakan. Ya, Pak Santoso. Mohon maaf nggak pakai video, Prof. Ini di jalan. Ya, masalah. Prof. Uut, kami tertarik dengan tentang kualitatif ini untuk evidence-based medicine, Prof. Tolong mungkin Prof. Uut bisa menggambarkan lagi kepada kami yang sudah mungkin sejak kami kuliah di kedokteran itu juga sudah terbiasa dengan kuantitatif gitu ya, Prof. Nah, mungkin bagaimana evidence-based medicine itu untuk di kualitatif itu bagaimana? Terus kemudian juga mohon Prof. Uut inspirasinya misalnya untuk ke KMPK, untuk konsentrasi kami di KMPK itu misalnya yang menggunakan kualitatif itu misalnya bagaimana, Prof? Mohon mungkin kalau kami bisa untuk tesis kami besok bisa menggunakan itu, Prof. Mohon inspirasinya. Iya. Wah, ini bocoran judul ya, Mas. Pak Santoso. Sebetulnya begini, kalau kita bicara EBM ya, evidence based medicine, itu kan lebih ke arah penelitian yang mencari bukti-bukti efektivitas ya, atau bukti-bukti tentang efikasi. Bisa efikasi obat, efektivitas teknologi, atau asosiasi faktor risiko penyakit dikaitkan dengan variabel-variabel lain yang kemudian akan mengukur risikonya gitu ya. Nah, sehingga di dalam konteks itu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, apakah obat ini lebih baik dari obat yang lain, apakah prosedur ini lebih efisien dibanding prosedur yang lain gitu, maka kita menggunakan leveling yang ada di evidence based medicine gitu. Sehingga di situ misalnya standar yang paling tinggi itu adalah systematic review, meta analisis, kemudian RCT gitu ya, randomized control trial. Nah, ini kualitatif itu menjawab pertanyaan yang berbeda, Pak Santoso. Pertanyaan di kualitatif itu selalu bertanya why dan how, ya. Jadi bukan seberapa banyak penyakit ini terjadi, seberapa besar faktor risikonya, apakah efektif, apakah efikasi, bukan itu yang ingin dijawab. Yang ingin dijawab lebih ke mengapa, ya misalnya mengapa kok masyarakat menolak ketika dulu banyak yang mau diisolasi ke rumah sakit saja harus diuber-uber. Kenapa masyarakat marah ketika keluarganya yang berpulang kemudian dimakamkan di makam COVID, mereka semacam tidak terima. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan mengapa. Mengapa misalnya sebuah peraturan, ini KMPK ya, sebuah kebijakan, sebuah peraturan itu tidak diterapkan. Peraturannya ada loh, gitu ya. Tetapi kemudian kenapa itu tidak diterapkan? Kenapa sulit sekali dan sebagainya. Jadi ini yang kemudian diteliti secara kualitatif. Ya. Wah, saya kira banyak sekali Pak kalau kita melihat fenomena yang sekarang ini terjadi ya.
mengapa ini misalnya ya, mengapa para tokoh-tokoh di negara ini sangat percaya bahwa vaksin bisa menyelesaikan semuanya gitu misalnya ya. Jadi itu yang digali dan kemudian ingin diteliti dengan pertanyaan kualitatif. Nah, saya kira harapan saya nanti kalau Pak Santoso, Bapak Ibu yang lain sudah lebih mengenal, nah mungkin nanti di tahap kedua ya Prof. Laksono diskusi mudah-mudahan akan lebih dalam lagi kita membahasnya. Ya, dan itu juga ada dengan mix method tahap 5 ya, itu menarik untuk berlanjut. Oke. Yeah. Nah, ini banyak antri, ada 4 atau 5 lagi yang mau bertanya. Yeah. Bu Sinta dulu, kita urut dari atas ya. Sorry. Anto Kalina, sorry. Kapemak. Anto Kalina. Mohon izin Prof bertanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Prof Uut ya, terpilih di majalah Nature ya sebagai 10 ilmuwan yang berpengaruh di dunia. Prof Uut terkait dengan buku ini memang sangat menarik ya, karena memang jarang sekali buku penelitian kualitatif yang khusus membahas tentang pelayanan kesehatan atau yang bergerak fokus di kesehatan. Kebetulan saya baru membaca secara sekilas, tapi saya membaca di e-booknya yang ada di Playbook, karena kemarin saya pesan ternyata sudah habis gitu. Ya, memang kalau tadi disampaikan Prof. Uut, memang cara alur dalam buku ini seperti kita membaca buku novel, kalimat-kalimatnya itu mengalir dan kita mudah mengertinya. Dan memang spesial dari buku ini adalah membahas dari awal sampai dengan akhir, yaitu sampai dengan tahap pelaporan, yaitu yang bentuk koreks itu. Dan mungkin juga tidak semua buku yang saya ketahui yang di luar negeri yang terkait dengan kualitatif di health ini juga membahas tentang koreks. Jadi sebagai tambahan tersendiri dari nilai mengenai buku ini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Prof. Yang pertama, terkait dengan pandemi COVID ini dalam penelitian kualitatif. Karena kalau dalam penelitian kualitatif ini umumnya kan kita bersentuhan dengan responden ya, atau informan lah. Kita membangun hubungan atau rapor dalam buku sampaikan demikian. Nah, bagaimana dalam kondisi pandemi COVID ini yang kita terbatas ya istilahnya untuk mungkin bisa secara online, tapi bagaimana kita bisa berhubungan lebih lanjut karena dengan adanya kedekatan kita dengan responden ini bisa menggali lebih banyak gitu ya. Karena kalau kualitatif prinsipnya sebanyak mungkin informasi kita gali itu bisa membentuk pola yang bisa kita analisis. Kemudian yang kedua, tantangan dalam kualitatif juga permasalahan coding ya. Karena kemampuan dalam coding ini juga perlu bagi peneliti kualitatif. Karena pernah saya coba untuk melakukan proses coding dengan menggunakan aplikasi NVivo atau Atlas TI, itu memang ya kita harus benar-benar bisa menguasai secara detail ya untuk membentuk informasi itu membentuk sebuah makna gitu yang akan kita analisis. Mungkin ada saran dari Prof terkait dengan coding. Mungkin itu saja Prof, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak pertanyaannya dan juga apresiasinya terhadap buku ini. Yang pertama ya betul sekali, situasi pandemi membuat kita membatasi kita untuk berinteraksi secara tatap muka memang dengan para informan. Tapi saya kira juga mengasah keterampilan yang lain, Pak. Yaitu kalau biasanya kan memang kita mendekati orang itu ya paling mudah dengan bertatap muka. Nah, sehingga di situasi pandemi ini bagaimana kita membangun relationship, bagaimana kita menunjukkan empathy itu mengasah ini Pak, ketika ya interaksi seperti Zoom ini kan, kemudian saya juga belajar bagaimana kita menunjukkan ekspresi yang kuat ya melalui Zoom. Bagaimana kita ketika misalnya WA-an itu Pak, kan kita mungkin berkenalannya siapa saya itu melalui WA gitu ya. Bagaimana bahasa yang kita gunakan dalam keseharian komunikasi itu bisa
ketika dibaca itu lebih komunikatif dibanding dengan sebelumnya. Pandemi ini juga menantang kita untuk lebih memperhatikan intonasi, Pak. Ketika kita berbicara dengan seseorang, bagaimana kita mendeliver message itu dengan ekspresi yang kita miliki, dengan intonasi suara yang kita miliki. Nah, hal-hal seperti itu saya kira adalah apa ya, sisi lain dari pandemi yang mungkin kita kuatkan. Tapi overall memang saya merasakan, Pak. Jadi memang ini lebih sulit ya, karena segala sesuatu ibaratnya diinisiasi dengan by phone, dengan tulisan, dan berakhir dengan Zoom gitu ya. Kira-kira gitu, Pak. Baik, itu respon yang pertama. Respon yang kedua ya analisis. Analisis memang ada banyak software tersedia, baik yang public domain maupun tidak ya, NVivo dan sebagainya. Menurut saya software itu membantu ya, karena codingnya tidak bisa dihasilkan oleh software itu. Dia mungkin mendeteksi kata-kata yang sering muncul ya, tetapi bagaimana kita memaknai, bagaimana kita kemudian memutuskan codingnya itu, dan bagaimana kita mengelompokkan. Nah, ini proses yang sebetulnya tidak teknikal, karena itu adalah judgement kita, Pak, sebagai manusia ya. Jadi softwarenya memudahkan kita mungkin untuk mengelompokkan. Ketika jadi kategori mungkin softwarenya bisa usul ini lebih cepat gitu. Tetapi kembali lagi pemaknaannya, berceritanya itu adalah unsur-unsur humannya yang kita perlu perkuat. Jadi mudah-mudahan itu tetap kita jangan sampai tertarik softwarenya lalu mengatakan bahwa oh nanti transkripnya saya masukkan ke software itu terus keluarnya bisa langsung keluar bentuk cerita gitu. Wah, kalau itu ada gitu saya kira nggak dibutuhkan buku ataupun orang-orang seperti saya ya. Ya. Oke, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang kita ke Mbak Sinta ya, tapi singkat ya, kan masih banyak antri. Oh ya, maaf Pak Laksono ya. Ini nggak usah tanya, ini dia juga peneliti kualitatif ini, nggak usah tanya. Justru itu. Prof, singkat Pak. Sinta di mana? Keperawatan, Prof Laksono, PSIK. Ya, silakan Mbak Sinta. Terima kasih Prof Laksono, saya Sinta dari Departemen Keperawatan. Ini satu pertanyaan saja Prof. Jadi, pertama salam Bu Komandan Moskito, selamat kami ucapkan. Jadi Prof Jojo ini perlu saya sampaikan, Prof, kalau saya pergi kemana-mana itu bawa oleh-olehnya itu gudeg dulu kalau jalan-jalan kemana. Ya. Setelah ada ini tuh jadi souvenir saya, Prof. Jadi banyak teman-teman saya bawa ya Prof Uut gitu. Dan agen pemasaran. Dan itu betul-betul sangat diapresiasi oleh teman-teman baik di Jawa maupun di luar Jawa atas adanya buku ini, Prof, karena mudah sekali dibaca, nyaman sekali. Sudah pertanyaan. Nanti dimarahi moderator nanti. Oke, baik. Gini Prof, tadi kan Prof Uut juga sudah menegaskan bahwa untuk pertanyaan penelitian yang cocok di kualitatif itu yang menjawab pertanyaan how and why. Nah, seringkali yang jadi permasalahan Prof, baik untuk peneliti kualitatif pemula ataupun pendamping peneliti alias pembimbing gitu ya, itu kadang-kadang juga ada kesulitan ini dan ini cocok orang dengan menggunakan penelitian kualitatif gitu Prof. Nah, pertanyaan kami, sejauh sepengetahuan Prof Uut yang pengetahuannya banyak terkait dengan penelitian kualitatif, apakah ada sistem screening ya Prof yang bisa membantu kita? Oh, iki misalnya seperti korek gitu ya Prof. Ini syarat ini cocok, berarti ini cocok untuk penelitian kualitatif. Atau Prof Uut ini ya udah nggak usah pakai screening, pakai hati saja gitu. Ini dos pundi Prof untuk karena sekali ini muncul pertanyaan ini juga untuk penelitian kualitatif gitu. Matur nuwun Prof Uut. Ya. Wah, dalam nih pertanyaannya susah. Iya toh, Prof Laksono, kalau peneliti kualitatif itu pertanyaannya susah. Saya kira begini, Mbak Sinta. Pertanyaan Mbak Sinta itu sebetulnya
Pertanyaan yang applicable baik untuk kuantitatif maupun untuk kualitatif. Karena sebetulnya kita bertanya, apakah research question ini appropriate, cocok apa tidak dengan latar belakangnya, ya kan? Nah, sehingga ini lebih ke persoalan pemahaman akan konteks latar belakang dari penelitian itu. Ya. Dan ini juga akan sangat terkait dengan priority, ya, sense of priority, urgency, mana yang itu akan menjadi daya ungkit gitu. Saat ini saya tidak punya screening question seperti itu ya, Mbak Sinta. Tapi ini malah masukan yang menarik. Saya malah terima kasih diberi ide bagaimana supaya lebih sistematik untuk meyakinkan itu. Jadi kan ini seperti relevan question-nya itu kuanti apa kuali gitu ya. Dan itu sangat dipengaruhi dengan pemahaman kita atas situasi saat ini atau atas knowledge yang ada saat ini. Oke, ya ini bisa lebih dalam lagi, diskusi lagi dengan Ibu ya, ini penilaian yang sangat filosofis sekali. Oke, sekarang kita masuk ke Ibu atau Mbak Angelia Dewan Lompalu. Angelia. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Angel, mahasiswa UB. Jadi saya dapat buku ini dari Bu Asti yang di UB. Cuman kemarin baru baca-baca sedikit, terus tiba-tiba pandemi bukunya ketinggalan di Malang. Ini Bu, saya tertarik dengan penelitian kualitatif ini ya, karena berdasarkan COVID juga ini banyak sekali fenomena yang terjadi. Nah, untuk sebagai peneliti pemula gitu yang baru pertama kali melihat mengenal dengan kualitatif, bagaimana cara kita sebagai peneliti itu memasukkan fenomena ke dalam penelitian kita sehingga penelitian kita itu bisa diterima, karena kalau dari kuanti ya kan, kuanti itu sudah memang ada bukti terus kita buat, sedangkan kalau kuali itu dari fenomena yang kadang-kadang nggak ada penelitiannya gitu. Jadi bagaimana sampai fenomena itu bisa akhirnya diterima sebagai penelitian. Baik, Mbak Angel ya, Mbak Angel, apa yang memotivasi seseorang untuk atau memotivasi untuk kemudian kita memformulasikan pertanyaan penelitian kualitatif ya? Ya, misalnya saja ketika bukti-bukti kuantitatifnya, misalnya bukti-buktinya itu conflicting, misalnya ya, intervensi ini di tempat itu bagus berhasil, di tempat lain tidak berhasil, dan itu gitu bervariasi bukti-buktinya ya. Ada yang bilang keberhasilannya segini, ada yang segini gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong kenapa ya begitu. Ya. Dan kemudian melihat di tempat yang itu berhasil bagus banget. Itu bagaimana mereka menerapkan itu? Bagaimana mereka melakukannya? Nah, ini kan kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan kualitatif. Contoh lain misalnya ini kalau bidangnya Simkes misalnya ya. Ada banyak software dibikin, dikembangkan gitu ya. Tetapi kemudian berakhir tidak dipakai. Atau berakhirnya malah ketika dipakai mungkin tidak seperti harapan. Nah, ini juga fenomena yang kemudian bisa mendorong, memotivasi. Loh, mengapa terjadi seperti itu? Ya, jadi ini mungkin juga ada kaitannya dengan pertanyaan Mbak Sinta tadi ya. Beberapa hal yang bisa membantu memotivasi. Karena begini,
kalau misalnya saja contoh pengetahuan sikap perilaku ya, ini saya kira contoh klasik ya. Ketika itu dilakukan secara kuantitatif, ya, misalnya pengetahuan sikap perilaku tentang COVID gitu ya, di antara anak-anak remaja misalnya. Kemudian itu dilakukan secara kuantitatif, maka kita hanya tahu tingkat pengetahuannya segitu. Tapi kita tidak tahu mengapa mereka nggak ngerti itu ya. Yang ada di kepala mereka itu apa ya? Yang mereka percaya, beliefs-nya itu apa ya? Nah, jadi kalau banyak penelitian kuantitatif gitu, tetapi mungkin settingnya tidak di tempat kita, padahal kualitatif itu selalu rooted di dalam local konteks ya. Ini mungkin bisa mendorong untuk kualitatif. Oke, ya. Ini waktu itu pas habis ya. Bu, bisa nggak apa untuk membaca langsung pertanyaan dari chat ini, masih berapa yang dijawab langsung ya? Oke. Kita tambahan waktu 3-4 menit. Ya, silakan. 3-4 menit. Ya. Waduh. Dari siapa ya chatnya? Dari Pak Prihadi, terus Bu. Angelia sudah. Ya, Pak Prihadi. Ya. Izin bertanya, apakah pada penelitian kualitatif lebih baik pada upaya pelayanan kesehatan masyarakat dibanding upaya pelayanan kesehatan perorangan? Ya, mungkin jawabannya begini Pak Prihadi ya. Jadi penelitian kualitatif bisa meneliti program, bisa dilakukan di setting klinis, meneliti penyakit tertentu, misalnya seperti COVID ini. Jadi saya kira konteksnya bukan lebih baik di mana, tapi bisa diterapkan untuk melihat kebijakan, bisa program, bisa kemudian pada tingkat individu atau pada tingkat community juga bisa diterapkan gitu ya, bergantung kemudian pertanyaannya apa. Ini saya mencoba menjawab secara ringkas ya. Raport, bagaimana cara membangun raport yang baik. Nah, Bu Valen, dalam penelitian kualitatif di bab 3-nya gitu ya, kalau kita bicara proposal itu kan bab 3 metode ya. Di situ kita harus menceritakan exactly pertanyaan Bu Valen. Bagaimana cara kita mendekati informan? Karena tergantung siapa yang harus didekati, Bu Valen. Cara kita mendekati dokter spesialis yang sangat sibuk misalnya, tentu akan berbeda dengan ketika Bu Valen harus mendekati dosen misalnya. Atau saya dulu harus mendekati juru malaria desa, yang itu adalah tukang parkir, satpam gitu ya. Jadi ada strategi yang berbeda tergantung dari siapa yang harus kita dekati. Klinisi seolah-olah tidak lebih penting. Oke. Pak Heru, ya barangkali dari segi popularitas dan juga familiarity terhadap penelitian kualitatif, saya yakin memang mungkin kami harus mempromosikan lebih banyak ya. Tapi ada banyak sekali contoh-contoh Pak Heru, termasuk juga ada paper 2018 yang menunjukkan bagaimana kualitatif dipakai di bidang surgery. Ya, misalnya ya, ini hanya untuk ilustrasi. Jadi mungkin Pak Heru kita bikin sesi sendiri ya, kualitatif for clinician gitu ya, bagaimana supaya residen juga. Ya residen siap, juga bro. Ya, betul. Siap, bro. Waduh, bentar. Pak Laksono, saya agak waduh. Ya, saya kira ini satu terakhir ya. Baik. Saya kok agak mental ya. Ya. Masih ada ya di bawah Pak Heru? Ya, apakah penelitian berkait implementasi atau penerapan sebuah peraturan perundang-undangan terhadap prinsip dapat dilakukan penelitian kualitatif dari Valentina? Oh ya bisa sekali Bu. Misalnya gampang aja ya, kita mau lihat bagaimana compliance orang pakai masker gitu kan. Terus ya kita ngelihatnya dengan observasi misalnya di tempat-tempat publik, di market, di mall gitu ya. Dan itu kemudian bisa menjadi sebuah cerita kualitatif.
sebuah perundang-undangan kita bisa melihat, ini Prof. Laksono nih, proses membuat perundang-undangan itu ataupun bagaimana itu diterapkan, dievaluasi di masyarakat, saya kira ini juga banyak ruang untuk dieksplor dengan kualitatif. Mohon maaf Pak Laksono, bisa dibacakan? Ya. Agak, saya kok nggak bisa ke bawah. Ya, penerapan implementasinya itu secara kualitatif bisa nggak? Aturan perundang-undangan terhadap klinisi. Aturan perundang-undangan terhadap klinisi. Mungkin maksudnya misalnya clinical guideline gitu ya. Iya. Clinical guideline bagaimana itu diterapkan. Nah, kalau tergantung pertanyaannya, kalau kita ingin mengukur how good is it implemented, seberapa baik itu diterapkan, mungkin itu lebih ke arah kuantitatif. Tapi kalau Bu Valen akan menggali apa sih bottleneck-nya gitu ya, apa sih bariernya, atau kenapa sih susah banget untuk mengikuti clinical guideline itu, nah ini ruang untuk kualitatif. Oke, terima kasih Bu Teh. Ini memang banyak sekali aspek yang perlu kita lihat, kita pelajari, kita dalami dalam bidang kualitatif untuk pelayanan kesehatan. Terus lagi ini tahap pertama ya, kita masih punya beberapa waktu lagi dulu, nggak tahu. Nanti kita tahun depan kali ya Pak Laksono. Tahun depan. Tapi apakah 2 bulan lagi atau 3 minggu, karena terkait dengan di stok buku ya. Stok buku ya. Cek lagi, tapi intinya kita masih ketemu lagi satu kali lagi dengan pembahas. Dan mungkin kalau ada para mahasiswa ya, kalau ada salah satu dari Anda yang mau dibahas, kami sangat terbuka, silakan sukarela untuk daftar ke Mbak Sari. Kalau banyak nanti diundi di lotre. Ya. Oke. Saya kira ini tahap pertama. Terima kasih sekali pada Bu Ut dan seluruh peserta, para komentator, penanya. Ini sangat menarik. Jadi diskusi ngobrol-ngobrol kita sudah selesai untuk tahap pertama. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu, sehat selalu, Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum kita tutup mungkin bisa foto bersama dulu. Mohon Bapak Ibu bisa menghidupkan videonya. Nanti saya pandu. Yang dari halaman pertama, mungkin Bapak Ibu bisa buka. Yang belum mungkin bisa dibuka. Saya terpaksa off ini Mbak Sari. Oh, kenapa? Nama saja. Oh, sudah banyak belum foto mandi, belum mandi itu Pak Andre. Baik, kameranya ini. Mas Faid. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Ditahan sebentar. Ya, sudah. Terima kasih. Sekarang lanjut halaman kedua. Saya mau kirim satu lagu nih buat Pak Laksono, boleh nggak? Ya, boleh. Oh, boleh. Baik, sambil foto kan ini sudah selesai toh? Ya, sudah. Ya, 1, 2, 3. Pakai piano. Pakai piano, ya. Oke. Tapi saya merubah arah dulu. Ya. Satu lagi yang terakhir. Kita dengarkan. Kan sambil bonus. Bonus. 3. Bonus. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Biar Prof. Laksono percaya bahwa saya masih main piano meskipun belum berpartisipasi. Kalau ada yang tahu, sebetulnya ada yang pandai menyanyi. Ini lagunya grupnya The Heart, judulnya Alone. Jadi ini bukan lagu klasik, ini lagu biasa. Sebentar saya nyopot. Prof. Uut, kita dengar nih dari Padang. Oh, dari Padang. Dari Padang.
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dari Padang, Prof. Uut. Dari Padang, ada di Padang. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bapak Ibu semuanya. terima kasih. Yuk. Ya, Prof. Terima kasih semuanya.